Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada taklim kita pada malam hari ini, belajar dari teladan Al-Qur'an. Dan malam hari ini kita akan mengambil teladan dari nabi yang terakhir, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, sebenarnya kita belum menyinggung tentang Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, ya, tapi ini sudah kita tentunya singgung pada tahun lalu dalam taklim kita tafsir surah Yusuf. Maka silahkan dimurojaah rekamannya, ya, karena alhamdulillah kita punya tim di sini merekam taklim-taklim kita, ya. Maka kami menilai bahwasanya kami menganggap kita tidak mengambil dari kisah Nabi Yusuf dan kita berpindah pada Nabi Isa alaihi salam, dan terakhir nanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga setelah itu tokoh-tokoh yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an selain daripada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan tentang Nabi Isa alaihi salam. Silakan dibuka surah Maryam, ya, ayat 30 dan seterusnya. 30 dan seterusnya. Ayat ini kayaknya ayat yang viral, sempat viral beberapa waktu di media sosial, ya. Ya, tentang ketika melihat rombongan anak-anak itu mengaji, ya, di Afrika tentang, ya, hakikat daripada Nabi Isa alaihi salam. Ya, kita bacakan dulu ayatnya, ayat 30 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط mustaqim. Maryam ayat 30 dan seterusnya. Kita tahu kisah dua ibu dan anak ini, dua orang ini, ibu dan anak ini, sangat memberikan pelajaran kepada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah yang luar biasa ini di dalam surah Maryam. Dan surah Maryam ini
inilah yang pernah membuat Raja Najasyi meneteskan air mata. Padahal dia adalah seorang yang bukan Islam, tapi dia beragama dengan agama Nabi Isa, agama Nasrani yang belum tercampuri dengan kesyirikan pada saat itu. Ketika Ja'far bin Abi Thalib diminta oleh Raja Najasyi karena Amr bin As yang pada saat itu masih musyrik datang ke negeri Habasyah, karena kaum muslimin ketika mengalami penindasan di kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan kota Mekah tersebut dan berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia sekarang, ya, negeri Afrika. Maka itulah hijrah pertama kaum muslimin, karena di sana ada raja yang adil, yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi. Lantas kemudian orang-orang Quraisy tidak mau jika kaum muslimin ini keluar dari kota Mekah, dan mereka ketika mendengarkan kaum muslimin berhijrah ke Ethiopia atau Habasyah, mereka mengutus Amr bin As, seorang pemuda yang cerdas, yang fasih dalam berbicara, untuk menarik kembali kaum muslimin dari negeri Habasyah ke Mekah pada saat itu. Lantas kemudian ketika terjadi dialog dengan Raja Najasyi dan Amr bin As mendorong Raja Najasyi agar mengeluarkan kaum muslimin dari negeri Habasyah pada saat itu. Karena mereka ini, kata Amr bin As, dengan tuduhannya Amr bin As pada saat itu tidak sependapat dan sekeyakinan denganmu wahai Raja Najasyi. Mereka ini menuduh Nabi Isa alaihissalam yang engkau yakini. Amr bin As membuat kata-kata bagaimana Raja Najasyi ini luluh dan kemudian marah kepada kaum muslimin dan dikembalikan kaum muslimin ke negeri Mekah. Lantas Amr bin As mengatakan, kalau engkau tidak percaya, mintalah pendapat mereka tentang Nabi Isa alaihissalam. Majulah Ja'far bin Abi Thalib menghadap Raja Najasyi dan dimintai pendapat. Apa pendapat kalian tentang Nabi Isa? Diceritakanlah bahwasanya dia adalah hamba Allah, dan kemudian ibunya ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril, kemudian dia mengandung Nabi Isa pada saat itu tanpa disentuh oleh laki-laki, kemudian melahirkan Isa alaihissalam. Dan setelah itu Ja'far bin Abi Thalib diminta membacakan wahyu yang turun kepada kaum muslimin melalui lisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Maka Ja'far bin Abi Thalib tampil membacakan surah Maryam kepada Raja Najasyi. Dimulai dengan ayat pertama kisah Nabi Zakaria, kemudian setelah itu disebutkan Nabi Yahya alaihissalam, kemudian masuk pada kisah Maryam alaihissalam, dan pada kisah Maryam alaihissalam inilah Raja Najasyi tidak bisa menahan air matanya dan kemudian meyakini bahwasanya apa yang diyakini oleh kaum muslimin ini sebenarnya pada hakikatnya sama yang saya yakini, ya, tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka kecewalah Amr bin As, dan Raja Najasyi mengatakan, pulanglah engkau dengan hadiah-hadiahmu ini, aku tidak akan mengembalikan mereka kepadamu. Itu kata Raja Najasyi kepada Amr bin As. Karena begitu menakjubkannya surah Maryam ini, menceritakan dulu tentang Nabi Zakaria yang ada istri, tapi istrinya sempat dicap mandul, tapi ketika keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bergeser, tidak melemah, Nabi Zakaria berdoa di waktu tua, kemudian dikaruniai anak dalam usia tua tersebut. Datang setelahnya kisah Maryam alaihissalam yang lebih ajaib lagi, lebih luar biasa lagi daripada kisah Nabi Zakaria alaihissalam, yang dimana Nabi ini lahir tanpa bapak. Ya, lahir tanpa bapak. Ini lebih luar biasa. Kalau Nabi Zakaria masih mending, karena ya Nabi Yahya lahir, ada Nabi Zakaria bapaknya, ada juga ibunya. Meskipun dikaruniai dalam usia tua, tapi Nabi Isa alaihissalam, ibunya Maryam tanpa disentuh oleh laki-laki, lahir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mari kita perhatikan
kita sebutkan dulu muqaddimah ketika Maryam melahirkan, dan tentu ini sudah disebutkan juga oleh Ustaz kita Ustaz Syahrir hafizahullah dalam kisah Nabi Isa alaihissalam, dan saya mengikuti rekamannya Ustaz Syahrir di YouTube, itu masih seputar Nabi Isa ya. Ya, beliau kalau tidak salah terakhir membahas tentang kitab Injil, betul? Ya, tentang pembagian kitab Injil. Ya, saya senang sekali melihat ceramah-ceramah beliau yang mendetail, ya, lebih membahas tentang masalah ya melencengnya agama Nasrani sejak sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Itu semakin menambah pengetahuan kita, khazanah ilmiah kita tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita pada malam hari ini membahas sisi tarbiyahnya, sisi penyucian jiwanya dari Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu dan kita sudah mengetahui tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Maryam bagaimana Maryam alaihissalam ketika ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril alaihissalam ya di dalam rahimnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Maryam ya ibunda Nabi Isa ini mengandung bayi laki-laki. Fahamalathu, dalam ayat 22 surah Maryam, fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyya. Ya, maka dia Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Ketika dia sudah tahu dirinya mengandung, mulailah pikiran itu datang. Wajar manusia biasa, ya wanita biasa, ya seperti kita manusia biasa yang tentu terpikir di pikiran Maryam alaihissalam bahwasanya dia akan ditanya, dia akan bahkan dia akan dicela, dihina oleh kaumnya ketika ditahu dia ini wanita suci tapi tiba-tiba mengandung tanpa disentuh oleh laki-laki. Maka itulah yang membuat dia mengatakan ketika hendak melahirkan, dalam surah Maryam ayat 23 Allah mengatakan faja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma, ya, dan dia pun mengatakan laitani ya laitani mittu qabla hadza, aduhai andaikan aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ini kata para ulama kita adalah perkataan yang tentu tidak disengaja keluar dari lisan Maryam alaihissalam. Karena begitu ketika orang merasakan sakit, kadang meskipun dia adalah orang yang paham, orang berilmu, tapi kadang tidak sengaja dan mungkin dia tidak sadari keluar kata-kata yang mengandung unsur mengeluh. Dan itu wajar dan ini tidak dicela kata ulama kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dulu ketika beliau pada saat sakit-sakit kerasnya mulai merasakan sakit kepala di akhir-akhir usianya, sempat Nabi mengatakan kepada Aisyah, aduh betapa sakitnya kepala ini wahai Aisyah. Nah itu tidak dianggap sebagai protes terhadap takdir Allah. Ya, kata-kata yang keluar secara spontan pada orang yang sakit seakan-akan dia mengeluh, jangan dicela, karena boleh jadi dia katakan itu dalam keadaan tidak sadar, spontan. Jangan kita mengatakan wah ya dia ustadz tapi dia sendiri sampaikan kepada kita sabar tapi dia mengeluh. Ya boleh jadi dia ucapkan itu dalam keadaan tidak sadar atau spontan seperti itu, karena memang rasa sakit yang menimpa seseorang kadang harus membuat dirinya berkata-kata, mengeluarkan kalimat seperti Maryam alaihissalam ini. Dia mengatakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, andaikan aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi orang yang dilupakan dan tidak diperhatikan. Kenapa Maryam sampai mengeluh seperti ini? Ya andaikan aku mati saja dan tidak diperhatikan, karena dia membawa beban pikiran dua kali lipat. Pertama, beban pikiran bagaimana dia bisa melahirkan dengan selamat. Yang kedua, ketika anaknya sudah lahir, bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada kaumnya. Dia ini dikenal sebagai wanita yang suci. Dan kita tahu bagaimana coba kalau ada kita ini ada orang dikenal baik-baik, menjaga sholat, soleh, tiba-tiba
ada tanda-tanda yang dilihat oleh manusia bahwasanya dia ini berbuat maksiat. Tentu ini menjadi beban pikiran baginya. Bagaimana aku menjelaskan nanti kepada kaumku? Bagaimana nanti aku menjelaskan kepada keluargaku? Ya, aku ini sudah mengandung, ditiupkan roh. Pasti mereka tidak percaya kalau aku ceritakan bahwa aku mengandung dengan izin Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa disentuh laki-laki. Tentu ini tidak masuk dalam pikiran, dalam akalnya kaumnya. Maka itu menjadi beban pikiran sebelum dia melahirkan. Jadi dua kali lipat beban untuk melahirkan, rasa sakit ketika melahirkan, kemudian pikiran, beban pikiran ketika dia akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, bagaimana nanti dia akan menghadapi kaumnya. Maka datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hiburan, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Allah katakan di ayat yang ke-25, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqitu alayki rutban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jangan engkau bersedih hati wahai Maryam. Ya, subhanallah, datang malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan kepada Maryam alaihi salam. Jangan bersedih hati. Ya, subhanallah. Makanya inilah dalil bahwasanya di saat-saat puncak-puncaknya masalah itu terjadi pada seorang hamba, yakinlah ketika dia adalah orang yang soleh, orang yang bagus imannya, bagus keyakinannya kepada Allah, maka pertolongan itu akan datang dengan sangat spesial. Ketika dia sudah putus asa, tidak ada lagi jalan, seakan-akan di depannya sudah jalan buntu, maka disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, hiburan Allah, penguatan Allah datang kepadanya. Ya, subhanallah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa solusinya dari Allah? Allah katakan, jangan engkau bersedih, sesungguhnya telah Allah Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkan, lapangkan pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Di sini ada pelajaran. Ketika Maryam lagi sakit-sakitnya melahirkan, disuruh goyangkan pohon kurma dalam keadaan sakit, dan ini adalah wanita yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak ada yang membantunya pada saat itu. Melahirkan dalam keadaan sendiri, kecuali malaikat mungkin yang mendatanginya, ya, memberikan bantuan kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya dia sebenarnya sendiri. Ya, tapi Allah, subhanallah, kalau kita juga memikirkan ketika Allah ingin memberikan dia buah kurma untuk dimakan, kita bisa saja memikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung menjatuhkan buah kurma dari pohonnya, kemudian langsung dimakan oleh Maryam. Tapi kenapa lagi Allah menyuruh Maryam goyangkan pohon kurma itu, yang pada hakikatnya pun meskipun dipegang, dikasih goyang oleh Maryam, tidak akan goyang-goyang. Karena ini adalah wanita yang lemah dalam keadaan melahirkan, dan dia meskipun dia tidak melahirkan, dia kasih goyang saja itu pun tidak akan goyang-goyang. Tapi di sini Allah ingin memberikan satu pelajaran bagi kita bahwasanya kesempurnaan tawakal tidak menafikan usaha, tidak meniadakan usaha. Sekecil apapun usaha, tempuh selama masih bisa. Itulah kesempurnaan tawakal. Bayangkan Maryam dalam keadaan sakit ini, dalam keadaan lama, tapi Allah ingin mengajarkan kepada Maryam dan kita semua bahwasanya jika engkau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, tempuh cara itu meskipun itu cara yang mustahil. Ya, meskipun itu cara yang mungkin secara akal pikiran tidak mungkin, meskipun kita lakukan, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita, lakukan, tempuh, meskipun orang lain mengatakan tidak bisa itu. Ya, tapi lakukan saja. Allah yang maha berkehendak menjadikan sesuatu itu kun fayakun. Ya, subhanallah. Sesuatu yang mustahil saja Allah bisa, ya, sesuatu yang yang mustahil Allah bisa jadikan selama hamba itu bersungguh-sungguh dan berusaha. Ini pelajaran besar.
dari perintah Allah kepada Maryam menggoyangkan pohon kurma itu. Seperti itu. Maka coba lihat ketika Maryam pun memegang pohon kurma itu, sekedar dipegang saja, digoyang-goyangkan, dia menggoyang-goyangkan ya dengan tangannya yang sangat lemah, jatuhlah dengan izin Allah buah kurma itu dan dimakan. Dan kenapa harus pohon kurma? Kenapa bukan pohon anggur misalnya, atau pohon kelapa kalau ada kelapa di zaman itu, atau pohon pisang? Ternyata menurut ilmu penelitian, kurma sangat bagus untuk menambah trombosit darah. Ya, bagi orang yang kekurangan, karena kalau orang nifas pas melahirkan banyak sekali darah keluar. Maka pada firman Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam untuk memakan buah kurma, ya dokter pun membuktikan bahwasanya kurma atau sari kurma sangat bermanfaat bagi orang yang baru melahirkan. Ya, yang baru melahirkan, kasih makan kurma. Kalau banyak pendarahannya, kasih makan kurma atau sari kurma, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan ini buah kurma kalau kita mau bahas lagi keistimewaan tidak akan cukup waktu, ya tentunya sangat banyak, tapi kita akan membahas hal-hal yang lain dalam masalah ini. Akhirnya Allah mengatakan, makan minumlah dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, katakan saja aku telah bernasar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Dikasih solusi dari Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tidak banyak bawa dalam pikiran apa yang mau kau katakan nanti, dan kamu katakan saya berpuasa. Karena puasa pada zaman itu bukan hanya puasa menahan makan dan minum. Puasa di syariatnya Nabi Isa alaihissalam ada namanya puasa menahan untuk berbicara. Dan bayangkan ini kalau disyariatkan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, menahan berbicara dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, bagaimana susahnya kita. Dan itu ada di zaman dulu. Ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini menahan untuk berbicara, dan ini tidak ada, sudah tidak berlaku, ya apalagi di syariat kita, syariat Islam yang mulai inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah sekalian. Maka katakan saja engkau bernazar, engkau sudah berpuasa, tidak akan berbicara kepada siapa. Itu solusi. Jangan lagi berbicara. Allah akan selesaikan ini urusanmu, wahai Maryam. Subhanallah. Terkadang ini juga pelajaran. Terkadang kita cuma butuh diam untuk memberikan pemahaman kepada orang. Karena kapan kita berbicara, tambah tidak percaya orang. Ya, jadi kadang dalam kasus-kasus tertentu, biarkan orang lain yang menilai kita cukup diam saja. Karena ada memang waktu-waktu tertentu kita dibutuhkan diam saja. Karena kapan kita berbicara, tambah tidak percaya orang sama kita, atau tambah menambah beban pikiran kita sudah katakan, kenapa kita menyesal, kenapa tadi saya bilang seperti itu. Jadi kadang dalam keadaan tertentu kita cuma butuh diam untuk menyelesaikan masalah. Nah, begitu dengan hubungan suami istri kita, ya dalam hubungan suami istri, dalam kita cuma butuh diam. Jangan, kalau apa yang aku bilang, Ustaz, diam saja dulu, tenangkan pikiran dengan diam. Ya, diam itu hikmah. Ya, diam itu memiliki hikmah. Ya, maka kadang dalam keadaan tertentu kita dibutuhkan cuma diam. Ini pelajaran, ya. Maka dia pun mendatangi kaumnya, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Subhanallah, ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa yang masih bayi alaihi salatu wassalam, dia pun mendatangi kaumnya, dan bisa kita bayangkan bagaimana respon, bagaimana komentar dari kaumnya, apalagi orang-orang yang memang membenci keluarga Maryam alaihissalam. Diambillah kesempatan ini untuk menjatuhkan kehormatan dan kesucian Maryam alaihissalam, ibunda Nabi Isa. Datanglah mereka, kaumnya berkelompok-kelompok mengatakan, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah datang dengan sesuatu yang sangat mungkar, fariya. Karena kalau wanita yang memang dikenal buruk, wanita pelacur, memang ya naudzubillah min zalik, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan ini. Kalau memang wanita ini dikenal seperti itu, kalau dia hamil, orang tidak akan terheran-heran. Tapi ini wanita soleha, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bahkan pengabdi Baitul Maqdis. Dia telah dinasarkan oleh bapaknya Imran, ya, untuk menjadi pengabdi Baitul Maqdis. Orang beribadah di Baitul Maqdis, tiba-tiba datang membawa anak. Bagaimana coba responnya dari kaumnya? Sangat berat.
Sangat berat dihadapi Maryam ini. Tapi Allah katakan, diam saja. Katakan kepada mereka, ya, aku telah bernazar untuk tidak berbicara pada hari ini. Orang-orang pun mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ayat 28, wahai saudara perempuan Harun. Perlu diketahui di sini bahwasanya Harun di sini bukan saudaranya Nabi Musa. Harun yang lain di sini, ya. Karena sempat ada ikhwah yang pertama, apakah saudaranya Maryam di sini Harun, ya, maksudnya saudaranya juga Nabi Musa? Tidak, karena jauh sekali jaraknya. Jarak mereka. Jadi Harun di sini bukan Nabi Harun, tapi Harun yang lain, ya. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya, dan bukan ibumu juga bukan seorang perempuan pezina. Di sini juga ulama mengambil pelajaran bahwasanya kalau orang, ya, terkadang kalau orang tuanya dikenal sebagai pezina, boleh jadi juga anaknya juga ikut menjadi anak yang pezina. Makanya ini pelajaran besar jemaah sekalian. Kalau kita ingin menjaga kesucian anak perempuan kita, jaga kesucian kita sejak kita, bahkan sebelum menikah, jaga kesucian kita, kesucian diri kita. Karena anak cerminan dari diri kita, cerminan dari kita. Meskipun ini kaidah tidak berlaku secara mutlak, tapi secara umum orang melihat dari bapaknya. Karena seperti di sini, makana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Maka apa yang dilakukan Maryam pada saat itu? Fa asyarat ilaihi. Cukup dia menunjuk kepada anaknya. Karena dia sudah tidak mau berbicara lagi. Dia sudah berpuasa dan tidak mau berbicara. Puasa menahan berbicara. Dia hanya menunjuk kepada anaknya. Fa asyarat ilaihi. Dia tunjuk anaknya seperti ini. Kaumnya pun mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan ini? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi Isa alaihi salam bisa berbicara. Jadi ada 4 bayi itu dalam sejarah yang pada masih masa gendongan sudah bisa berbicara. Termasuk bayi dalam kisahnya Juraij. Kisahnya ahli ibadah yang dituduh pezina, bisa kita baca nanti dalam kitab hadis. Dan juga bayi yang ada yang mengatakan bayi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi saksi tentang bersihnya Nabi Yusuf dari tuduhan berzina. Ada yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam dibuat bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibunya mengatakan fa asyarat, ibunya yaitu Maryam alaihissalam menunjuk Nabi Isa yang masih bayi. Ini yang akan memberikan penjelasan, ya, kalau bahasa kita seperti itu. Bagaimana kami bisa berbicara kepada anak yang masih dalam buayan, wahai Maryam? Maka Nabi Isa pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tadabbur. Kalau kita berpikir, harusnya Nabi Isa, karena Maryam pada saat itu membutuhkan penjelasan dari Nabi Isa, harusnya kalau kita pikir secara akal, kalimat yang pertama kali keluar dari lisan Nabi Isa harusnya adalah, kalau secara akal harusnya keluar, ya, kalimat yang pertama keluar dari mulutnya Nabi Isa mungkin mengatakan, ibuku bukan pezina. Kan seperti itu kalau kita pikir secara akal. Tapi bukan itu kalimat pertama kali yang Nabi Isa ucapkan. Apa kalimat yang pertama kali diucapkan? Ini Abdullah, saya ini hambanya Allah yang telah diberikan Alkitab, yang telah dijadikan Nabi oleh Allah. Perhatikan dan fokus pada kalimat Abdullah, hambanya Allah. Apa yang bisa diambil di sini? Kenapa Nabi Isa tidak langsung saja mengatakan bahwasanya ibuku bukan seorang pezina, langsung dibela ibunya? Tapi kenapa dia langsung mengatakan, inni Abdullah, saya ini adalah hambanya Allah? Ada pelajaran di sini. Ada yang Allah ingin jelaskan di sini tentang Nabi Isa. Pernah ini kita jelaskan, ikhwah pemuda hijrah, ya, dalam tadabbur surah Maryam tentang hikmah kalimat ini yang pertama kali, ya. Ada yang masih ingat? Kenapa pertama kali yang keluar dari lisan Nabi Isa, inni Abdullah, menjelaskan bahwasanya dia adalah hambanya Allah, bukan pertama kali yang dilakukan adalah pembelaan kepada ibunya.
Kenapa bisa? Karena di sini ulama kita mengatakan Nabi Isa alaihissalam sejak dia lahir, dia membela hak Allah Subhanahu wa taala sebelum membela hak ibunya. Ya, dia menjelaskan memang kepada manusia karena memang hak Allah di atas hak dari ibunya. Dan memang seperti itu. Dan bayangkan sejak lahir Nabi Isa alaihissalam, sejak keluar dari perut ibunya, ini bantahan keras terhadap orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa adalah anak Allah, ya, dan Tuhan selain Allah. Bayangkan sejak Nabi Isa alaihissalam lahir, sejak lahir memang sudah ditolak keyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah anak dari Allah, anak atau Tuhan selain daripada Allah. Ini itu yang pertama kali keluar dari lisan Nabi Isa, karena Allah di sini ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Isa yang lahir ke dunia, dia adalah hamba Allah seperti hamba-hamba yang lain, tidak pantas dipertuhankan. Jadi sejak lahir keyakinan agama Nasrani itu memang yang sudah menyimpang, memang sudah dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam sejak lahir. Bayangkan, sejak lahir Nabi Isa alaihissalam sudah membantah itu. Dan Nabi Isa mengatakan, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Di sini kita akan mengambil pelajaran bahwasanya ketika Nabi Isa mengatakan ini Abdullah, itu tadi pelajaran pertama bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dijadikan menjelaskan hal ini karena memang dia adalah hamba Allah yang merendah menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, dan ini menjelaskan sekaligus sebenarnya ini pun menjelaskan tentang kesucian Maryam, karena tidak mungkin ketika Maryam ini wanita pezina lahir anaknya menjadi seorang nabi. Kan seperti itu. Tidak mungkin lahir dari rahim seorang pezina anak yang menjadi seorang nabi. Makanya Nabi Isa ketika mengatakan wa ja'alani, Nabi Isa tidak mengatakan lagi ibuku bukan pezina, tapi langsung menjelaskan keutamaannya. Tidak bilang lagi ibuku bukan seorang pezina, karena itu bantahan biasa-biasa saja. Tapi Nabi Isa membantah tuduhan dari kaumnya dengan langsung menjelaskan keutamaannya. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, kemudian wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah jadikan diriku mubarak, berberkah dimanapun aku berada. Berkata ulama tafsir, maksud daripada mubarakan, berberkah di setiap aku, dimanapun aku berada. Nabi Isa selalu mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Siapapun yang duduk bersama Nabi Isa pasti selalu mendapatkan pencerahan dari Nabi Isa alaihissalam. Pasti ada saja yang diajarkan oleh Nabi Isa kebaikan setiap orang yang duduk bersamanya. Maka ini pelajaran besar ikhwah fillah, jamaah sekalian, bahwasanya jadikan diri kita berberkah dengan memberikan manfaat dimanapun kita berada. Kalau kita tidak bisa memberikan kepada orang harta kita, minimal berikan nasihat kita. Jangan pelit, jangan kikir dengan nasihat. Apalagi kalau kita dimintai untuk berikan nasihat, boleh jadi kata-kata yang sederhana itu mengubah hidup seseorang. Jangan kita anggap remeh. Ya, makanya ini diantara sebab Nabi Isa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepada aku masalah salat dan zakat selama aku masih hidup. Berarti salat sudah ada di syariat nabi-nabi terdahulu. Cuma kita tidak tahu salat 5 waktu kah? Yang sama ke sholatnya dengan kita tentu ada perbedaan. Tapi yang jelas selain syariat Islam, syariat nabi-nabi terdahulu sudah ada juga sholatnya. Ya, cuma kita tidak tahu waktunya kapan dan berapa rakaat, ya, bagaimana modelnya sholatnya, ya, kita tidak tahu. Begitupun dengan zakat juga disyariatkan, karena zakat ini adalah hal yang paling membersihkan jiwa seseorang ketika dia keluarkan hartanya. Bahkan Ibnul Qayyim, sempat kami baca tadi, Ibnul Qayyim mengatakan dengan sedekah, dengan zakat dapat menolak bencana, kemudian menolak keburukan hasad yang datang dari seseorang, dan menolak penyakit ain dengan sedekah. Ini antara keajaiban sedekah. Kemudian yang terakhir, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Bayangkan, baru dia lahir, dia sudah mengakui
dan siap ya mengatakan aku akan berbakti kepada ibuku. Pengakuan itu sudah dikatakan, padahal dia masih anak-anak, masih bayi, tapi dia begitu pahamnya Nabi Isa alaihissalam, dan Allah ingin menjelaskan begitu besarnya kedudukan seorang ibu di dalam Islam dan di syariat nabi-nabi terdahulu. Sejak Nabi Isa lahir sudah diikrarkan, sudah diucapkan pada saat dia masih bayi, saya siap untuk berbakti kepada ibuku. Dan hebatnya di sini, hebatnya Nabi Isa mengatakan walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ketika Nabi Isa mengatakan dan dia menjadikan aku berbakti kepada ibuku, kemudian setelah itu Nabi Isa mengatakan dan dia tidak menjadikan aku sombong lagi celaka, berarti orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu alamat dia adalah orang yang sombong dan celaka. Sebaliknya, orang yang berbakti dan tunduk kepada ibunya, khususnya ibunya, maka yakin dan percaya dia akan jauh dari kesombongan, insyaallah. Iya, karena kalau sama orang tuanya saja dia tidak bisa tunduk, bagaimana lagi dengan orang lain? Orang yang paling yang dia hormati, yang dia segani. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang lembut, orang yang tidak kasar, orang yang tidak sombong, banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak-banyak berbakti kepada terutama ibu. Banyak-banyak kita berbakti, berbuat baik kepada ibu kita. Insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari kesombongan dan kecelakaan. Dan tidak ada dosa yang dipercepat hukumannya di dunia selain kezaliman, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Dosanya, hukumannya dipercepat di dunia ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Jadi ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan diri kita, lembutkan hati kita dengan banyak-banyak berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Insyaallah kalau kita yakin bahwasanya setiap saya berbuat baik kepada ibu, ada saja berkah yang saya dapatkan, pasti ada saja kita dapatkan berkah. Saya tahu seorang ustadz, tidak usah saya sebut namanya, setiap dia mau ceramah, dia telepon salam mamanya, mak mau kak naik mimbar ini, doakan semoga berkah. Maka setiap ceramah dari ustadz itu pasti menyentuh. Dan saya termasuk orang yang memfavoritkan ustadz itu. Dia telepon salam mamanya, mak saya mau naik mimbar ini, setiap saya mau ceramah ini, dia telepon mamanya, pantas selalu kata-katanya menyentuh. Kenapa? Karena begitulah hubungannya kepada kedua orang tuanya, selalu meminta ridho, selalu minta keberkahan. Dan jangan lepas ini jamaah sekalian, setiap urusan kecil minta ridhonya orang tua. Kalau orang tua sudah mengatakan selamat kina, semoga dimudahkan, pegang itu, insyaallah itu sudah kunci kesuksesan itu, insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Mungkin ini saja pelajaran kita pada malam hari ini, bagaimana Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang bakti kepada kedua orang tua dan menjaga salat, zakat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.